Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winasin, itu adalah access modifier ya. Ketika misalkan kita membuat properti, misalkan kita buat kelas person. Ini agak lama nih Visual Studio-nya. Ini maksudnya kelas person. Nah, misalkan kita membuat properti nama gitu ya. Misalkan kita kasih defaultnya kan bibin gitu. Misalkan in umur misalkan 24 gitu ya. Oke. Dan kita membuat metode untuk mengakses propertinya, public void apa ya, get string misalkan. Console write nama saya misalkan this, nama, umur saya kan this umur. Nah, maksud dari this adalah kita merujuk ke properti yang ini, properti yang dimiliki oleh class person ya, this ini artinya. Oke, kita instansiasikan di sini. Misalkan kita bikin namanya apa ya, person orang gitu ya, new person. Oke, misalkan orang, nama. Nah, ini kenapa error nih? Nah, ini yang dinamakan dengan access modifier. Oke, ketika kita merujuk properti yang ada di kelas person ini secara default ini adalah kelasnya private. Ini sama aja dengan private gini. Nah, jadi supaya kita bisa mengakses ini secara global, jadi kita harus menambahkan keyword public access modifiernya, dan juga ini integer ini, menambahkan keyword public. Jadi ini bisa diakses secara global, bisa diakses di luar kelas yang public ini. Oke. Lalu kita isi namanya, misalkan namanya Sarmud gitu. Orang, umur misalkan 50 gitu. Dan kita panggil metodenya getString. Oke. Kita jalankan misalkan. Ini agak lama. Nah, ada deh. Nama saya Saramud, umur 50. Nah, ini outputnya. Oke. Ingat, secara default di C# itu adalah private, propertinya private. Jadi ketika kita ingin mengakses properti yang ada di kelas person itu, ingin mengakses di luar kelas, kita harus visibilitasnya harus public. Oke. Yang kedua adalah kita akan menjelaskan tentang method constructor. Nah, apa itu method constructor? Itu metode yang secara otomatis dipanggil pada saat objek dibuat. Misalkan kita buat apa ya, public person, kita kasih string nama, in umur, kita kasih seperti ini. Kita kasih seperti ini. Ini udah ada ininya lah, udah ada rekomendasinya, tinggal tab aja. Nah, terus this umur, nah, umur. Nah, ini parameter string ini dimasukkan ke properti ini, di assign, parameter ini di assign, umur juga di assign ke properti yang di atas ini.
Lalu pada saat kita menginstansiakan objeknya tidak seperti ini, kita bisa mengisikan di sini. Ini hapus aja ininya, ini hapus ininya, kita langsung masukkan ke ininya, objeknya langsung bisa dikasih parameter, misalkan sarmut umur 50 tahun misalkan. Oke, kita jalankan, ini hasilnya akan sama aja gitu. Ini yang dinamakan dengan access modifier. Oke, coba kita akan membuat kelas lagi ya, misalkan kelas mother misalkan public string nama, default misalkan ibu gitu ya, public string umur, misalkan umur defaultnya 50. Kita beri juga constructor public mother mobil mother, kita kasih string nama in umur, this nama this umur. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, ini merujuknya ke atas ya. Oh, ini tipe datanya salah ini bukan string, ini integer. Kalau string itu adalah teks. Nah, oke. Ini juga salah nih, yang merah-merah ini salah nih, titik koma. Lalu kita buat lagi get string public void get string console write line nama saya, this nama, umur saya this umur. Oke, ini sama aja hasilnya ketika kita menginstansiasikan. Ini kita ke atasin dulu ininya supaya rapi. Misalkan mother ibu, misalkan mami lah gitu. New mother, langsung misalkan kokom gitu ya, umurnya 70 tahun misalkan. Lalu kita panggil nah misalkan get string. Oke. Nah, kita jalankan. Oh, ini satu baris. Ini emang outputnya emang benar sebenarnya, tapi ini satu baris ini supaya nggak bingung. Kita kasih write line, console write line. Oh, ini salah nih, console write line. Oke. Kita jalankan lagi programnya. Nah, oke. Ini ya, sarmur. Oke, ini. Dari apa teh? Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika suatu properti, method juga bisa sih, visibility-nya dikasih keyword public, itu dapat diakses semuanya. Di luar kelas juga bisa. Ketika diubah menjadi private, misalkan ini dirubah jadi private, maka akan terjadi error, tidak dapat di luar kelas diaksesnya. Oke, segitu saja. Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.